Banyak ya kejadiannya, ada istilah pedofil, orang yang dewasa tetapi memangsa anak-anak iya, fahsya itu sering berkaitan dengan mohon maaf seksualitas, LGBT itu fahsya. Mungkar itu al-maksiyah, al-ma'asi, segala kriminal di luar itu. Nah, inilah salat itu dijadikan, salat itu dikatakan oleh Nabi, salat itu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu bagaikan tiang agama. Mengapa salat dikatakan tiang agama? Karena di dalam salat itu ada semua rukun Islam. Barangkali ada yang baru dengar. Kenapa salat dikatakan tiang agama? Karena di dalam salat itu ada semua rukun Islam. Di dalam salat ada syahadat. Di dalam salat ada puas. Ada orang lagi salat ngopi, makan, membatalkan soal makan dan minum itu membatalkan. Hatta kita katakanlah habis makan, di sini ada yang nyelip iya, walaupun sebutir nasi, kalau kita telan di dalam sholat kita artinya banyak sholatnya, banyak puasanya. Banyak sholatnya, banyak puasanya. Terus sholat apa yang banyak ya? Tentu sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya hanya sehari semalam hanya 5. Kemudian apa lagi? Ada zakat di dalam sholat. Zakat secara bahasa zakayuzaki, tazkiyah, membersihkan, mensucikan. Zakat salat kita tentu sebelumnya mesti bersuci. Makin banyak salatnya, semakin sering dia membersihkan diri, paling tidak secara fikih. Apalagi kalau sampai salatnya itu tadi dengan benar-benar, tentu juga salatnya itu tadi mampu membersihkan hati. Dan juga salat itu mengapa penting? Karena tadi salat itu menjadi ibadah yang pertama yang dihisab oleh Allah. Ada haji. Di dalam salat ada haji. Bagaimana maksudnya di dalam salat ada haji? Semua orang muslim dimanapun kalau salat pasti menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Haji itu hijjul bait ay qasdul bait. Kita semua pasti menghadap kiblat. Banyak salatnya pasti sering-sering menghadap kiblat. Nah, maka kata guru kami, kalau belum mampu secara jasad ke Mekah, sering-sering dengan berkah salat-salat itulah insya Allah kita disampaikan oleh Allah ke Makkahul Mukarramah. Tadi salat inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Perkara pertama ibadah yang dihisab oleh Allah adalah salatnya. Karena tadi ada di semua rukun Islam di sana. Kalau salatnya baik, semua ibadahnya. Jadi kalau kita ingin mengukur kualitas ibadah kita, lihatlah seberapa bagus kita menjaga salat kita. Seberapa berkualitas salat yang kita laksanakan. Apakah kita menjaga salat benar-benar pada waktunya? Apakah kita benar-benar melaksanakan sesuai dengan ilmunya dan lain sebagainya? Pasti salat itu menjadi barometer untuk ibadah yang lain. Kalau salatnya malas, bahasa sederhananya, kalau salatnya malas bagaimana puasa? Salat mah setiap hari, puasa cuma setahun 1 bulan. Yang kalau setiap hari saja lewat, bagaimana yang? Kalau salatnya bagus, pasti zakatnya bagus. Kalau salatnya bagus, bila mana dia ada rezeki nanti menunaikan ibadah haji, pasti haji bagus. Inilah perintah kedua adalah tentang salat mewakili ibadah badan. Iya, ibadah tadi bisa pakai lisan, ganjarannya disebut ada 10 baca Al-Qur'an itu dan lain sebagainya. Siwak kan lisan juga. Ya, salat rakaatani 2 rakaat dengan siwak afdalu bisab'ina darajah. Lebih utama daripada salat tanpa siwak 70 derajat. Tetapi saya pribadi memakai keterangan dari guru kami Syekh Muhammad Syaibul Fatajul Arifin bahwa pada zaman sekarang
sikat gigi itu juga bisa diniatkan siwak. Karena tujuan siwak adalah membersihkan gigi. Bagus-bagus ya memang biasa pakai siwak itu. Tetapi sikat gigi juga itu bisa diniatkan siwak. Karena tujuan siwak adalah membersihkan mulut. Dengan sikat gigi sudah tercapai. Tetapi lebih bagus lagi memang dengan pakai kayu siwak itu sendiri. Karena ada penelitian bahwa bakteri itu ketika ditaruh cairan bekas kayu siwak itu, jadi bakteri itu mati sepersekian detik. Ya, itu memang luar biasanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah sholat mewakili ibadah badan. Tadi ganjarannya seperti misalnya sholat berjamaah lebih afdal dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Saya ingin menyampaikan bahwa ibadah lisan, ibadah badan itu ada Allah jelaskan ganjarannya berupa beberapa lipat. Maksudnya menunjukkan besar ganjarannya. Karena nanti akan ada ibadah yang ketiga yang bukan oleh lisan, oleh badan, tetapi ganjarannya oleh Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an bi ghairi hisab. Tidak terhitung. Kalau mau dihitung nggak bisa dihitung. Kalau mau dibayangkan tidak akan terbayangkan. Kalau lisan masih bisa dibayangkan 10 ganjarannya baca Al-Quran. Kalau badan masih bisa dibayangkan tadi salat berjamaah 27 rakaat lebih utama. Atau ada juga al-mutajawiz rakaatani minal mutajawiz afdalu bisab'ina rakaatan minal muta'azzib. Mohon maaf, 2 rakaat dari yang sudah berkeluarga. Ini kan ibadah badan, 2 rakaat mengerjakan sholat dari yang sudah berkeluarga lebih afdal daripada 70 rakaat yang belum keluarga. Makanya yang jomblo cepat-cepat nikah. Ini gambaran ibadah lisan, ibadah badan itu ada ganjarannya Allah sebutkan. Yang ketiga inilah di dalam ayat ini Allah berfirman waladzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu akbar. Nah, ini tafsirannya ada banyak, ada bermacam-macam. Ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wilihi faqala ba'duhum ma'nahu la dzikrullahi iyyakum afdalu min dzikrikum. 1, la dzikrullahi akbar. Zikir itu akbar, lebih besar. Jadi kalau ada yang akbar selain Allah disebutkan di dalam Al-Quran adalah zikir akbar. Akbar itu isim tafdil, lebih besar. Makanya masih umum. Apa yang dimaksud lebih besar? Para ulama menjelaskan, 1 yang dimaksud lebih besar adalah zikrullahi iyyakum afdalu min dzikrikum. Zikirnya Allah, maksud zikirnya Allah itu balasannya Allah. Karena ada hadis qudsi, Allah berfirman, anna inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersama hambaku apabila hambaku berzikir menyebut namaku atau mengingat namaku. Fa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Kalau hamba itu berzikir menyebut nama Allah, mengingat asmanya. Jadi zikir itu maknanya ada 2, menyebut dan menyebut berarti ibadah mengingat berarti ibadah hati. Kalau menyebut, zikir yang disebut terbatas. Kita mesti kerja, kita mesti dagang, kita mesti apapun itu. Tetapi zikir yang diingat bisa dilakukan kapan saja, di mana? Lagi makan, bisa ingat nggak? Bisa. Lagi minum, kita sekarang nih sedang duduk sama-sama di sini. Entah ingatannya lagi ingat apa, masing-masing yang tahu diri sendiri. Makanya Allah ini zikrullahi akbar. Nah, barang siapa yang menyebut namaku fi malain, di satu kumpulan kita menyebut nama Allah di masjid ini, dzakartuhu fi malain khairin minhu. Maka ini ilustrasi saja. Jangan dibayangkan sungguh-sungguh bahwa Allah menyebut nama kita, itu tidak boleh. Tetapi Allah gambarkan pahalanya, Allah menyebut nama kita fi malain khairin minhu, di kumpulan yang lebih baik. Maksudnya apa? Kita berzikir di depan makhluk. Allah membalas ganjaran kita menyebut nama kita di hadapan para malaik. Kalau istilah sekarang
Mungkin untuk menjelaskan betapa mulianya ganjaran zikir itu adalah bayangkan kalau nama kita disebut oleh presiden. Wah, kan keren kalau kata orang Betawi gitu. Nah, ini bukan makhluk lagi yang menyebut, tetapi Allah. Maka tadi tafsir yang pertama, zikrullahi iyyakum afdalu min zikrikum iya. Zikirnya Allah kepada kita, balasan ganjaran Allah terhadap zikir yang kita amalkan lebih utama daripada zikir yang kita lakukan. Karena kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat di dalam dirinya tadi amal hati, maka perintah ketiga ini tadi pertama ibadah lisan, kedua ibadah badan diwakili oleh sholat, ketiga adalah ibadah hati diwakili oleh zikir. Kalau ada hambaku yang ingat aku di dalam dirinya, fi nafsi, jangankan tetangganya, istrinya aja tidak tahu, taunya dia lagi makan padahal sedang ingat. Itu rahasia, tidak ada yang tahu, rahasia, padahal dia sedang ingat Allah. Sudah tahu zikir khafiyah? Sudah belajar? Ini orang lain lihatnya kita sedang makan, sedang minum, sedang berdiri, sedang kerja, orang mah menilai kita sesuai apa yang dilihat. Kerjanya ngopi terus tuh. Padahal dia tidak tahu kita walaupun lagi ngopi tetapi hati tetap ingat kepada. Kalau kamu seperti ini kata Allah, ingat namaku di dalam hatimu, dzakartuhu fi nafsi. Aku ingat dia tidak disebut di hadapan malaikat, tetapi aku ingat di dalam diriku. Tapi jangan digambarkan persis seperti itu. Ini hanya ilustrasi saja. Artinya apa? Itulah orang-orang yang biasa di hadapan manusia, dia terlihat biasa-biasa saja. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, enggak tahu, tidak ada yang tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu orang mulia. Inilah karena punya amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Maksudnya ini, hatinya senantiasa berzikir, ingat kepada, karena hanya inilah satu-satunya ibadah tadi, ibadah hati yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sedang apa? Ibadah lisan terbatas, baca Quran, baca sholawat terbatas. Tadi ibadah badan, sholat fardu saja hanya 5, walaupun mungkin ingin besar pahalanya, saya mau nggak mau 5, maunya 7 sehari semalam, tidak bisa. Ibadah badan itu terbatas. Haji yang wajib hanya 1, puasa hanya setahun 1 bulan saja. Tetapi ibadah hati bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Karena kita ini sudah biasa mengingat, dari kecil sudah punya ingat, hanya belum terbiasa mengingat Maka belajar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Sebutlah Allah dengan banyak. Maksud menyebut banyak itu kata Ibnu Abbas bukan pakai lisan. Karena tadi pakai lisan mah terbatas. Artinya ai latan sahu abadan. Kamu itu jangan lupa kepada Allah, ingat tuh, bisa di mana saja. Lagi sholat, mohon maaf, sholat berdirinya sama. Tadi kita sama-sama sholat, shop 1, shop 2, shop 3, berdirinya sama nggak? Sama-sama menghadap kiblat. Rukunya sama semua, apa begini namanya? Sujudnya, mohon maaf, raganya, nunggingnya sama. Anak kecil begitu, orang tua begitu, orang Arab begitu, orang Indonesia begitu. Apa bedanya? Hatinya. Ini ada yang mikirin apa? Ya macam-macam ya. Namanya kita hidup, kadang punya hajat, kadang punya masalah, kadang juga punya utang. Makanya sekarang kita latih ingatan kita hanya ingat Allah saja. Karena tugas hati hanya 1, yaitu hanya ingat Allah. Raga itu syariat, ibadah syariat yang 5 itu ibarat bungkus atau
Kalau saya biasa memberi gambaran seperti botol air. Seperti botol air. Ya. Itu ada aqua, ada macam-macam namanya, tetapi isinya tetap kita beli botolnya atau kita beli airnya. Tapi kalau tidak ada botolnya, tidak bisa, harus ada wadah. Innama furidotis shalah wa usyiratil manasik wal hajj li iqamati dzikrillah, sabda Nabi. Semua syariat itu, salat, puasa, haji, zakat, Allah perintahkan supaya manusia ingat Allah. Kalau kita ibadah tidak ingat Allah, di lisan kita iyyaka na'budu, kepadamulah aku menyembah, hatinya lupa kepada Allah, tidak diingat, berarti sedang menyembah siapa? Kalau kita tidak ingat kepada tadi, semuanya itu adalah bungkusnya, salat bungkusnya, puasa bungkusnya, haji bungkusnya, zakat bungkusnya, isinya adalah ingat kepada Allah. Oh, kalau begitu saya ingat Allah saja. Tadi ibarat air, kalau tidak ada botolnya, syariat, ibadah lahiriah, ibadah lisan, ibadah badan itu mesti ditegakkan, tapi jangan lupa ada ibadah yang satu lagi, yaitu ibadah hati. Ibadah hati itu hanya ingat kepada Allah. Gambaran akhlak mulia. Sabar itu maksudnya ketika sedang punya masalah, kita tidak berkeluh kesah, kita hanya ingat Allah. Ini kan teori, prakteknya ini kita dzikir saja. Kalau kita ada masalah, kita tidak mengeluh, kita hanya ingat Allah, kita sedang sabar. Kalau dapat rizki, tidak dilihat rizkinya. Kalau melihat rizki 100.000 sama 50.000, lebih gede mana, Bu? 100.000. Tetapi kalau lihat yang memberi rizki, sama saja antara 100 dan 50. Kenapa? Karena yang memberi adalah Allah. Dikasih rizki, tidak ingat rizkinya. Kalau ingat rizki tadi dapat 50 ngeluh, maunya dapat 100, tapi ingat Allah, berarti kita sedang bersyukur. Kita menerima ujian, cobaan hidup, kondisi hidup kita macam-macam kan. Tidak selamanya kita ini hidupnya senang terus, tidak selamanya juga susah terus. Kita rela, kita ingat Allah dalam setiap perjalanan hidup kita, namanya ridho kepada Allah. Di dalam sholat kita tidak ingat yang lain, tidak ingat masalah kita, tidak ingat hajat kita, hanya ingat Allah saja, namanya khusyuk. Kita beramal, tidak ingat keinginan kita, tidak ingat hajat kita, tidak ingat masalah kita, hanya ingat Allah saja, namanya tapi itu urusan hati, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menilai urusan hati. Maka dikatakan di antara rahasia Allah itu adalah Allah menyembunyikan hamba-hambanya, para kekasihnya di antara manusia. Karena manusia semuanya wujudnya sama. Maksudnya apa? Ya punya kepala, punya badan, punya tangan, semua sama bentuknya. Sama secara lahiriah sama. Yang tersembunyi adalah amal tadi, sholat kita semua sama tadi, semua ini. Sholatnya sama bareng-bareng. Tetapi amal batinnya beda-beda. Oleh karena inilah kita tidak boleh merendahkan orang lain. Barangkali dia itu lahiriahnya seperti itu, tetapi belum tentu batiniahnya. Inilah amal itu lisan, badan, dan hati. Lisan ada ganjarannya terbatas, badan terbatas, tetapi lihat amal hati digambarkan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengganjar orang-orang yang sabar. Sabar itu urusan apa? Tangan, mulut, kaki. Urusan hati. Tidak ada yang tahu. Tadi perilaku lahiriah menggambarkan batinnya. Kita mohon maaf memaki, memarahi karena hatinya tidak Nah, ini terbawa saja, ekspresi batin saja. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati itu
yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih ganjaran bighairi hisab, tidak terbatas. Ini juga makna yang kedua, la dzikrullahi akbar, ai dzikrullahi akbaru minas salat. Zikir lebih besar ganjarannya, kedudukannya daripada sholat. Kan sebelumnya disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sholat lebih besar. Kalau orang hanya sholat saja, tidak ingat kepada Allah, dia terjaga dari fahsya dan mungkarnya hanya dalam sholat. Lagi sholat mah iya, habis sholat itu istilah kita STMJ. Itu tidak lagi ngatain orang, ini mah sedang membaca diri kita. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat, karena ingat Allahnya hanya dalam sholat. Coba kalau punya amalan bisa ingat Allah di mana saja, kapan saja, pasti akbar, lebih besar, lebih terjaga daripada sekedar sholat. Ini tadi yang sudah kita. Bahkan ada keterangan dari Syekh Junaid al-Baghdadi untuk menggambarkan besarnya efek ingat kepada Allah. Al-ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih berbahaya daripada masuk neraka. Coba kita perhatikan baik-baik kalian. Lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Kenapa? Karena semua maksiat diawali sebab lupa kepada. Coba kalau ingat orang tidak akan mencuri, kalau ingat dia tidak akan berbuat maksiat, kalau ingat dia tidak akan berbuat rusak, dan seterusnya. Kita kadang lupa, kita sering berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan engkau siksa kami karena sebab kami lupa. Kira-kira lupa apa? Lupa HP? Lupa istri? Lupa anak? Tentu lupa kepada Allah. Kalau kita lupa HP, handphone, memang zaman seperti ini ya. Kalau kita lupa handphone, kita hanya kehilangan handphone saja. Kalau kita lupa dompet kita, hanya kehilangan dompet. Bahkan, mohon maaf buyan saja ibu-ibu, kalau kita lupa istri, kita hanya kehilangan istri. Kalau kayak Rusdi diterusin lagi, cari lagi gitu. Tetapi kalau kita lupa Allah, kita kehilangan dunia dan Masya Allah. Inilah lupa itu berbahaya. Cuma kita nggak sadar. Ya, kita hanya mengurus tadi lisannya diperbaiki, dibuat halus ucapannya, badannya supaya dilihat orang bagus. Tetapi kadang kita lupa urusan hati. Nah, la dzikrullahi akbar, zikir itu lebih besar dari sholat. Sholat itu ibu, di dalam kitab Kasyifatus saja, ulama kita Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan, mengutip keterangan, sholat itu ulama sepakat semua bahwa sholat itu adalah afdalu ibadatil badaniyah, ibadah badan yang paling bahkan lebih afdal daripada haji. Kenapa? Haji mah hanya bagi yang lebih afdal daripada puasa. Puasa hanya setahun 1 bulan. Lebih afdal daripada zakat. Zakat hanya kalau sampai haul, sampai nisab. Hanya yang punya harta saja. Yang tidak punya harta tidak wajib zakat. Tetapi kalau sholat, yang miskin wajib sholat. Wajib. Yang kaya, anak muda, orang tua, perempuan, laki-laki, pejabat, orang sakit, orang sehat, wajib. Maka apa? Salat itu gambaran. Kalau zikir lebih afdal daripada salat, berarti zikir lebih afdal dari semua ibadah. Tadi maksudnya karena tujuan ibadah adalah untuk ingat kepada tanpa meninggalkan ibadahnya maksudnya. Oh kalau begitu tadi saya zikir saja. Itu mah nggak punya guru, ngomong sembarangan. Maksudnya kerjakan ibadah badan dengan benar, jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga zakatmu, jaga hajimu
tunaikan haji apabila sudah mampu, tetapi jangan lupa yang sholat jangan hanya raganya saja, yang zakat hanya yang dibersihkan jangan hanya hartanya saja, yang dijaga tidak makan tidak minum jangan perutnya saja, yang pergi ke Baitullah, yang mengitari Ka'bah jangan hanya badan kamu saja, tetapi sholatlah dengan hatimu. Ketika sholat ingat kepada, ketika puasa tahanlah hatimu untuk tidak lupa, untuk selalu ingat kepada. Ketika berzakat jangan hanya membersihkan hartamu, bersihkan hatimu dari segala pikiran ingatan selain daripada Allah. Ketika berhaji jangan hanya mengitari Ka'bah dengan badan kita, kelilingi hati kita dengan ingatan kepada Allah. Sudah isyraq ya. Sudah, inilah terakhir kesimpulannya. Wala dzikrullahi akbar i'lam anna dzikra min a'zamil umuril fadail. Satu, zikir itu ibadah yang paling utama. Karena semua ibadah isinya, tujuannya untuk tanpa meninggalkan ibadahnya. Harus jelas itu, nanti salah paham orang. Wa afdalul qurubat, zikir itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Karena ibadah badan terbatas dikerjakannya, tetapi zikir ingat kepada Allah bisa dilakukan di mana saja, kapan saya sedang apa saja. Ketika kita ingat Allah, udkuruni azkurkum, ingat langsung diingat tanpa jeda. Barang siapa yang ingat maka diingat. Wa awsalul wasail, kendaraan yang paling cepat menghantarkan kepada tujuan. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala mimma utisailin. Barang siapa yang banyak ingat kepadaku, banyak zikir, aku beri dia lebih utama, lebih afdal daripada apa yang aku beri kepada orang yang banyak minta tapi minta terus, ya Allah, ya Allah, tapi hatinya ingat saja. Kalau ingat pasti Allah tahu segala kebutuhan. Ausalul wasail. Inilah hikmah daripada surat Al-Ankabut ayat 45. Ilmunya sudah kita terima, amalnya juga sudah diterima. Ini tinggal kita praktekkan. Lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi tidur ingat Allah, lagi apapun itu. Tadi ibadah perbuatan lahiriah hanya bungkus saja. Manusia melihat badan kita, terserah manusia mau menilai apa. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dulu, baru dilihat amalnya. Inilah, jangan sampai Allah melihat hati kita dalam keadaan lupa kepada wala dzikrullahi akbar. Terima kasih. Ini saja yang saya sampaikan. Sudah isyraq. Oh, ada pertanyaan.